Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 32. Membelalak kaget. Kaisar berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Tangannya gemetaran memegangi ponsel, seolah bersiap melemparkannya kapan saja. "Di mana kamu, Ana? Kenapa kamu gak mengangkat panggilanku?" gerutu Kaisar dengan cemas. Sudah berulang kali ia mencoba menjangkau Ana via telepon maupun chat, tetapi tidak ada satupun di antaranya yang terkirim. Ana telah memutus semua kontaknya dari Kaisar dalam waktu sehari. Kaisar sudah kehilangan jejak Ana dan tidak bisa menemukannya. Karena tidak mendapatkan petunjuk soal keberadaan Ana, Kaisar akhirnya menggunakan satu cara terakhir. Kaisar sudah menduga hal ini sebelumnya. Mungkin saja Ana pergi ke kampung halamannya dan tinggal bersama orang tua angkatnya. Kaisar mencari kontak salah satu orang suruhannya dan memanggilnya. Tak lama kemudian, nada sambung terdengar dan berubah menjadi suara seorang pria di seberang telepon. "Halo, siapa pria di sana?" Kaisar berhenti berjalan dan menyandarkan punggungnya ke tembok. "Ada satu tugas buatmu." "Tugas apa, bos? Saya siap membantu di sini." "Tolong selidiki nama Agus Pangestu. Dia ayah angkat istri kedua saya dan yang saya tahu. Dia tinggal di kampung setelah mengizinkan diri bersama istrinya," kata Kaisar tanpa basa-basi. "Saya ingin kamu cari tahu alamat rumah Pak Agus Pangestu di kampung. Segera kirimkan pada saya jika kamu sudah menemukannya." Pria di telepon mengangguk tegas. Dia sudah terbiasa diberi tugas untuk mencari identitas seseorang dan menggunakan konsekuensinya. Dia bisa menemukan orang yang ia cari dengan mudah. "Saya akan mengabari Anda paling lambat 1 kali 24 jam, bos. Sampai nanti. Terima kasih. Saya tunggu secepatnya." Setelah panggilan itu, Kaisar menjatuhkan tubuhnya yang lelah ke sisi ranjang. Ranjang terasa sepi dan kamar terasa kosong tanpa kehadiran Ana. Kaisar mulai membayangkan kemungkinan terburuk yang akan menghadangnya. Bagaimana jika Ana berhasil ditemukan, tapi dia menolak dibawa pulang? Ana pasti sangat terluka karena kata-kata Kaisar tempo hari. Kaisar berbaring di atas kasur dan menatap kosong langit-langit kamar. Hingga pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Kaisar berpikir bahwa itu adalah Ana yang masuk. Kaisar menoleh, ternyata hanya ibunya. Nyonya Farah menghampiri ranjang Kaisar dan menyilangkan kedua tangannya. "Mama dengar kamu tadi telepon sama seseorang." "Siapa?" Kaisar membuang muka dengan jengah. "Orang suruhan Kaisar, Ma. Kaisar meminta dia untuk mencari alamat orang tua angkat Ana di kampung. Siapa tahu Ana kembali ke rumah mereka." "Orang tua angkat? Jadi maksud kamu anak itu bukan anak kandung ayah dan ibunya? Kamu menikahi wanita yang sama sekali nggak jelas asal-usulnya," ucap Nyonya Farah sarkastis. Baru kali ini Nyonya Farah mendengar tentang latar belakang istri muda Kaisar. Kaisar tidak menanggapi ucapan sang ibu. Nyonya Farah yang semakin kesal pun menambahkan, "Lagian kenapa kamu harus cari Ana? Wanita macam dia nggak usah dicari segala, Kaisar. Bukannya dia yang kabur sendiri. Tahu-taunya udah nggak ada di rumah dan bawa pergi semua barang-barangnya. Dia nggak pamit, jadi udahlah, biarin aja wanita itu." "Ma, jangan salah. Yang bikin Ana pergi itu Kaisar dan Mama. Nggak ingat perlakuan kita di rumah sakit. Ana jelas sakit hati, Ma. Kaisar nggak bisa membiarkan Ana pergi dalam kondisi hamil besar. Gimana kalau terjadi sesuatu sama anak dan anak Kaisar?" Protes Kaisar membela Ana. Kaisar benar-benar tak terima jika Nyonya Farah menjelek-jelekkan istrinya. Dan lagi, kenapa Mama masih saja nggak suka sama Ana? Seingat Kaisar, Ana nggak pernah sekalipun terbuat atau mengatakan sesuatu yang menyinggung Mama. "Memang, tapi dia sudah membuat hidup kamu hancur, Kaisar." "Apa?" Kaisar terkejut mendengar pernyataan ibunya. Ia segera beranjak duduk, menatap ibunya dengan tajam. "Hancur bagaimana?" Nyonya Farah mengedikan bahunya dengan acuh tak acuh. "Ana yang membuat pernikahan kamu dan Monica seperti ini. Monica berubah karena kamu gak memilih untuk memaafkan dia dan tidur sama Ana.
Jadi sekarang mama nyalain Kaisar. Kaisar tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia tersenyum miring karena di saat-saat terakhir pun Nyonya Farah masih membela Monica. Nyonya Farah diam saja. Ya, tidak bisa dipungkiri jika saat sebelum pernikahannya, Monica adalah satu-satunya wanita yang menjadi menantunya dan ibunya. Kaisar menyipitkan matanya memperhatikan ekspresi Nyonya Farah. Ia mendengus dan berkata, "Atau jangan bilang kalau mama masih denial kalau anak mama yang dikandung Monica itu bukan anak Kaisar. Atau mama masih nggak terima kalau menantu kesayangan mama itu selingkuh lagi. Iya kan, Ma?" Kini Nyonya Farah hanya bisa mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Nyonya Farah sudah kelak telak. Semuanya yang Kaisar katakan memang benar adanya. Mama harus menerima kenyataan pahat ini, Ma. Sekarang menantu idaman mama itu justru berbalik menusuk mama. Kaisar cuma minta satu dari mama. Stop Daniel dan jangan bela Monica lagi. Monica itu pembohong besar. Namun tampaknya Nyonya Farah masih setia pada ketetapan hatinya sendiri. Kaisar angkat tangan. Jika itu yang ibunya mau, ia juga tidak bisa berkomen lebih lanjut. Pada akhirnya, Nyonya Farah berbalik pergi dari kamar Kaisar ketika sudah tidak ada yang bisa diperdebatkan lagi. Kaisar memperhatikan bagaimana pintu kamarnya dibanting dengan nyaring dan kembali berbaring di ranjangnya dengan ekspresi lelah. Kaisar meletakkan satu tangan di atas dahinya, memejamkan mata rapat-rapat, dan mengembuskan nafas berat. Kepalanya terasa penuh, tapi saat ini mencari anak adalah tujuan utamanya. Bagaimanapun caranya, aku akan membawa anak kembali ke rumah ini. Mau mama suka ataupun tidak, batinnya penuh tekad. Keesokan harinya, kabar yang Kaisar tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Tak sampai 24 jam, pagi-pagi sekali Kaisar sudah menerima sebuah pesan singkat berisikan alamat orang tua angkat Ana di kampung. Orang suruhannya juga mengirimkan detail singkat mengenai orang tua Ana yang bekerja di ladang. Kaisar segera bangun dan bersiap-siap pergi. Ia memakai setelan kasual dan berencana tidak pergi ke kantor sebelum Ana ketemu. Kaisar buru-buru menyambar kunci mobilnya kemudian turun ke lantai dasar. Di sana, Nyonya Farah sudah menunggu di ujung tangga. "Mau kemana? Nggak ngantor kamu?" tutur Nyonya Farah sambil melirik Kaisar yang justru berjalan melewatinya begitu saja. Kaisar mengerem kakinya sesaat hanya untuk berkata, "Tentu saja nyari Ana sampai ketemu. Tempat Ana itu di rumah ini, di sisi Kaisar. Jadi, Kaisar pergi dulu, jaga diri mama baik-baik." Tanpa menoleh lagi, Kaisar melenggang keluar dari rumah dan memasuki mobilnya. Kaisar memasang ponselnya di penyangga HP dan menyalakan maps menuju kampung tempat orang tua angkat Ana tinggal. Butuh waktu berjam-jam perjalanan sebelum Kaisar bisa sampai di kampung halaman Ana. Hari sudah sangat siang dan matahari begitu terik ketika mobil Kaisar berhenti di depan kediaman Ana. Kaisar melirik rumah itu dari jendela. Rumahnya sederhana, tapi sangat bersih dan pekarangan kecil di rumah-rumah terlihat riwat oleh sang pemilik. Kaisar turun dari mobilnya dan merasakan jalan becek di bawah sepatunya. Sepertinya semalam daerah ini dilanda hujan lebat. Dan karena belum diaspal, terdapat beberapa genangan air di sana-sini, dan lumpur juga menodai permukaan mulus mobil Kaisar. Ternyata di tempat ini Ana tumbuh. Pantas saja ketika pertama kali bertemu di hotel, Ana memiliki kesan yang lugu. Gumam Kaisar. Kaisar melanjutkan langkahnya mendekati pintu depan kediaman orang tua Ana. Tampaknya rumah ini sedang sepi dan penghuninya tidak ada. Namun, Kaisar tidak menyerah. Kaisar mengetuk pintu dengan sopan karena siapa tahu penghuninya sedang tidur siang. "Permisi, apa ada orang di dalam?" ucap Kaisar sambil tetap mengetuk pintu. Di sisi lain, Pak Agus Pangestu dan Budiah, ayah dan ibu angkat Ana, baru saja pulang dari meladang. Pak Agus sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa berkat sejumlah besar uang yang Ana kirimkan dari hasil pernikahannya dengan Kaisar. Pak Agus dan Budiah terkejut ketika mendapati sebuah mobil yang mereka yakini seharga langit terparkir di depan rumah mereka. Keduanya bertanya-tanya siapa gerangan tamu tak diundang yang mengunjungi kediaman kecil mereka. "Masa dari keluarga Pangestu, Pak?"
Tanya Budiah sambil mengintip dari bal mobil Kaisar. Ada seorang pria yang mengetuk pintu rumah mereka tanpa menyerah. Bapak juga nggak tahu, Bu. Bapak udah lama nggak hubungan sama keluarga Pangestu. Mau apa mereka kesini? Mungkin laki-laki itu salah satu keponakan Bapak. Waktu kita pergi kan keponakan-keponakan Bapak masih kecil. Sebaiknya kita tanyakan saja, Bu. Semoga laki-laki ini nggak memiliki niat jahat. Budiah mengangguk. Ia mengikuti langkah suaminya dari belakang dan menghampiri pria tegap yang berdiri membelakanginya. Kaisar mendengar suara beberapa pasang kaki mendekat. Kaisar bernafas lega ketika ayah dan ibu angkat anak akhirnya sudah pulang dari berladang. Kaisar membungkuk di depan mereka. Maaf Pak, Bu, saya datang ke sini tanpa sepengetahuan Pak Agus dan Budiah. Saya Kaisar, saya punya keperluan dengan Ana. Apa anaknya ada? Pak Agus memincingkan matanya dengan penuh selidik menatap pria kaya itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tak pernah sekalipun Pak Agus mempunyai seorang keponakan bernama Kaisar. Pasti dia bukan berasal dari keluarga Pangestu. Ana nggak ada di sini, Nak. Tapi kamu siapa? Kok bisa kenal dengan Ana? Kaisar tahu bahwa pertanyaan itu cepat atau lambat akan ia dengar juga. Sayangnya, jawaban yang Kaisar dapatkan bukanlah jawaban yang ia inginkan. Jika Ana tidak di sini, lantas kemana Ana pergi? Kaisar menyunggingkan senyum tipis kepada Pak Agus dan Budiah. Sama sekali tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Bagaimanapun, sudah saatnya Kaisar membuka kedoknya di depan orang tua angkat Ana. Saya bisa kenal sama Ana karena saya suaminya, Pak. Mata Pak Agus dan Budiah seketika membelalak kaget. Suaminya Ana? Bukankah itu berarti Ana sudah menikah?